Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jamaah Masjidil Furqan rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita semua. Di antara itu nikmat kita bisa diberi istiqomahan untuk bisa terus yaitu beribadah kepada Allah. Di antaranya itu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala amal yang kita lakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri tauladan di setiap aspek kehidupan kita semua, yang senantiasa menunjukkan kepada kita semua dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Dan harapan kita semua sekaligus doa, mudah-mudahan kita semua istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, mengingat bulan ini adalah bulan suci Ramadan, mungkin sedikit pembahasannya kita akan berbicara tentang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Kalau kita bicara tentang bulan suci Ramadan, itu betul-betul dan sangat yakin bahwa di bulan inilah yang memang Allah buka lebar-lebar pintu anugerah, pintu rahmat, pintu ampunan, bahkan sampai bahasanya itu pembebasan dari api neraka. Tentunya bagi kita-kita yang memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, kita isi dengan aktivitas ibadah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena istimewanya bulan suci Ramadan, ya memang kalau setiap manusia itu pasti menginginkan apa yang telah dilakukan, dalam hal ini yaitu kemaksiatan, perbuatan dosa. Karena manusia gak mungkin lepas dari dosa. Sudah pasti semua dari kita pasti yang namanya dosa itu ada. Karena memang sudah Allah sampaikan dalam hadis qudsinya, bahkan di pertemuan subuh-subuhnya juga sudah kita sampaikan di halaman kedua juga di sini sebagai pembuka amalannya. Itu juga disampaikan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ta'aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semua itu berbuat salah, berbuat dosa, ya memang kita akui dan aku mengampuni semua dosa, bahkan berbuat dosa yaitu di waktu malam dan siang. Tapi luar biasanya, aku mengampuni semua dosa, maka mintalah ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Jadi ini sesuatu yang kemudian menjadikan hal yang kita jadikan sebagai sarana untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, tidak lain tidak bukan di antaranya untuk menghapus semua dosa-dosa kita. Karena al-insanu ma'al khata' wal nisyan. Manusia itu yaitu tempatnya lupa dan salah. Kita akui ya bahwa kita itu memang tentunya banyak dosa yang kita lakukan. Dengan dosa-dosa yang kita lakukan ini, betul-betul kita berharap, karena memang ketika kemudian dosa kita sudah
satu kebahagiaan yang besar yang akan kita dapatkan walaupun kita masih di dunia pun. Ada jaminan secara khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dibahagiakan oleh Allah. Karena apa? Dosa-dosa kita pun sudah diampuni. Doa pun cepat dikabulkan, yaitu berkah karena doanya diampuni. Termasuk rezeki, termasuk hal yang lain, kasih sayang Allah pasti akan besar. Ya, bagi kita yang dosanya sudah diampuni oleh Allah. Begitu besar ya, begitu nikmat bagi kita yang senantiasa mendapatkan anugerah pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan begitu, maka kalau kita lihat hadis Nabi Muhammad SAW, ketika kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsinya, yaqulu Allahu azza wa jalla, Allah menyuruhkan kepada kita semua, fi kulli lailatin min syahri Ramadan, setiap malam pada bulan suci Ramadan. Jadi setiap malam Allah itu menyuruhkan kepada kita semua. Artinya apa? Inilah yang kita tunggu-tunggu seruan dari Allah. Seperti ada penawaran begitu. Bukan kita yang kemudian meminta mengadakan tangan yang awalnya seperti tidak, tapi kita kemudian ditawarkan. Bukan kita yang beli, bukan kita kemudian yang butuh, bukan ya pastinya butuh sudah pasti. Kalau kita bicara tentang sosial, muamalah atau muamalah ya, interaksi kita dengan sama, ya mungkin kita butuh dengan ekspresi kita mendahului, tapi ini kita ditawari terlebih dahulu oleh Allah, disuruhkan fi kulli lailatin min syahri Ramadan thalatha marrat, bahkan dikali hal min sa'ili fa'utiyahu su'al, adakah yang minta kepadamu, pasti aku penuhi permintaannya. Ini kan suatu hal yang luar biasa. Ketika kemudian ditawarkan, hai teman, maukah kamu sesuatu ini? Loh, itu kan menarik sekali begitu. Berbeda, hai teman, saya butuh ini. Nah, itu kan berbeda. Definisinya juga berbeda. Tingkat kemudian kebutuhan ya dan lain-lain juga pasti tentunya berbeda. Ketika kemudian kita ditawarkan, adakah yang minta kepadaku? Pasti aku akan penuhi. Inilah kesempatan jemaah yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi kita yang minta apapun itu, minta kesehatan, minta rezeki, minta kemudian selamat dunia akhirat, minta hal-hal yang lainnya, tentunya itu terbaik bagi kita, yakin dan tentu selain yakinnya Allah pasti akan ijabah. Kalaupun kita sudah minta sama Allah tapi belum dijabah, mungkin itu memang belum terbaik bagi kita gitu. Karena belum tentu bagi kita baik, bagi Allah juga baik. Belum tentu juga bagi kita buruk, bagi Allah pun belum tentu. Ya, Al-Quran sudah jelas. Artinya apa yang kita minta adalah bagi Allah terbaik, dan itu tentunya bagi kita baik untuk meningkatkan ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah menyuruhkan, hal minta ini fatul bani, adakah yang bertobat kepadaku, pasti aku terima tobatnya. Ya, ini kan kabar gembira. Makanya Rasulullah SAW begitu hadir bulan suci Ramadan, beliau kemudian yubashshir ashabahu, memberi kabar kepada para sahabat. Kabar apa? Kabar gembira. An-Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubashshir ashabahu. Nabi Muhammad SAW memberi kabar gembira kepada para sahabat. Yaqul qad ja'akum syahrul Ramadan. Wahai para sahabatku, ya seperti bapak ibu kalau ngasih kabar gembira kepada karyawan-karyawannya, ya nanti ada THR, ya ada lain-lain, ya mungkin kepada bawahannya, mungkin kepada keluarganya. Seperti apa yang kita rasakan ketika kemudian kita mendapatkan kabar gembira seperti itu gitu. Dan ini Rasulullah juga memberi kabar gembira kepada para sahabat. Qad ja'akum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Jadi bulan inilah yang diberkahi. Artinya apa? Setiap waktu, setiap saat, bahkan setiap detik pun,
Bahkan kalau kita bicara perjalanan daripada saat atau masa, setiap hembusan nafas pun itu diberi. Maka sayang seribu sayang, begitulah bahasanya. Ketika setiap saat yang Allah hadirkan penuh dengan berkah ini, namun tidak kita manfaatkan untuk hal yang kemudian menambah ketakwaan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kalau kita bicara orientasi kehidupan, ya, visi misi kehidupan tidak bukan kita hanya diminta agar kita beribadah kepada Allah. Walaupun kita beraktivitas apapun di rumah, di luar rumah, menjernihkan niat, menguatkan niat, bagaimana kemudian bekerja itu sebagai bagian daripada ibadah. Kan ibadah gak harus di atas sajadah terus gitu. Ibadah gak harus memegang Al-Quran terus. Ibadah gak harus memegang tasbih, tidak harus. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf kalau punya kegiatan di luar atau dalam hal ini sebagaimana yang sudah menjadi kewajiban kita untuk kemudian bekerja, beraktivitas dan lain sebagainya. Biar kita bayangkan ketika kemudian kita baru persiapan saja sudah nilai ibadah. Kita baru pakai sepatu saja ternyata pakai sepatu kita itu nilai ibadah. Kita baru ngambil aksesoris yang kita butuhkan ketika kemudian kita berangkat kerja, taskah, pulpenkah, doempetkah, uangkah, atau kunci mobil, kunci motor, ternyata itu semua dinilai ibadah. Belum lagi kemudian kita nyetirnya, belum lagi kemudian kita buka kantor kita, ruangan kantor kita, terus kemudian belum lagi kita kemudian membriefing karyawan kita, atau mungkin kita mulai kemudian bekerja dan seterusnya. Itu ternyata semua bisa bernilai ibadah, tergantung bagaimana kita menjernihkannya, karena orientasinya yaitu untuk akhirat, tidak hanya sekedar untuk dunia. Dunia memang betul kita butuhkan karena kita hidup di dunia. Kita butuh makan, kita butuh tempat, kita butuh bahasanya itu sandang, pangan, papan. Nah begitu ya. Kita diamin di dunia dan itu memang perintah dan itu diapresiasi sama Allah dan Rasulnya, bahkan di antara kita menjadi motivasi. Dan itu kalau betul-betul kita jernihkan yang kita orientasinya untuk akhirat, tidak hanya sebatas untuk dunia, maka itulah yang menjadikan kita mendapatkan apresiasi di antara itu ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal minta ini fa'atu ba'dai. Ini kabar gembira ya Bapak Ibu. Adakah yang minta ampun kepadaku? Pasti aku akan ampuni. Adakah yang bertobat kepadaku? Pasti aku akan terima taubatnya. Hal mustaghfirin faghfir lahu. Adakah yang minta ampun kepadaku? Pasti aku ampuni dosa-dosanya. Artinya apa? Inilah jaminan berkah di bulan Ramadan bagi kita yang betul ingin sekali diampuni semua dosa-dosa kita. Maka mari kita jadikan momentum bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah istighfar, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faradallahu alaikum siyamahu. Begitulah kelanjutan kabar gembira dari Rasulullah kepada para sahabat. Di bulan itu diwajibkan bagi kalian yaitu puasa di bulan Ramadan. Wa fihi tuftahu fihi abwabul jannah. Wah, luar biasa ya. Dibuka pintu-pintu surga hanya di bulan ini. Wa tughlaqu fi abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Dan nanti ada masanya wa fi lailatul khairun min alfi syahr. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Wah, main-main ya. Bukan hanya 1000 hari, 1000 bulan. Kira-kira berapa tahun usia kita aja, dan tentunya usia di antara kita belum tentu nyampe ke situ ya. 1000 bulan, dan ini luar biasa. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa kemudian mendapati malam Lailatul Qadar dan senantiasa diberkahi oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kemudian yang menjadikan kita bahagia
dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Kenapa? Ya karena ada jaminan dosa-dosa kita diampuni. Makanya Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu kalau ditakdirkan oleh Allah untuk bisa istiqomah puasa, sebenarnya itu kita juga sedang ditakdirkan untuk dosa-dosa kita dihapus oleh Allah. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Karena kita bisa kuat puasa, itu kan memang ada hidayah dari Allah. Kita gak kuat puasa dengan alasan apapun itu juga berkaitan bagaimana kita menjemput hidayah dari Allah. Ketika kemudian kita berpuasa, berarti ada takdir Allah bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, maka dosa-dosanya diampuni yang telah lalu. Jadi luar biasa. Makanya kalau kita bicara tentang salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan, dan di situ ada beberapa faedah dari kita berpuasa. Ada faedah ruhiyah, ada faedah ijtimaiyah, ada faedah sihiyah. Faedah itu bisa dimanakan manfaat. Manfaat pertama adalah manfaat ruhiyah, spiritual, kejiwaan kita. Ketika kita kemudian berpuasa di bulan suci Ramadan ini, maka kita sedang belajar membiasakan diri untuk senantiasa berlaku sabar. Sabar atas segalanya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi kemaksiatan, sabar dalam menghadapi ujian. Karena kalau kita lihat perjalanan hidup kita, ternyata menjauhi kemaksiatan itu butuh perjuangan. Ternyata menjalani sebuah ketaatan itu butuh perjuangan. Tidak semudah kita bayangkan. Apalagi menghadapi suatu ujian. Tidak butuh. Makanya ketika ada kemudian orang frustasi, orang putus asa, bahkan sampai kemudian bunuh diri karena banyak masalah segala macam dan seterusnya, itu memang gak semudah dibayangkan. Maka hadirnya bulan suci Ramadan ini, inilah kemudian momen untuk kita berlatih sabar. Bagaimana kemudian kita gak berlatih sabar? Oh, kita gak boleh makan jam 12 siang, gak boleh makan, gak boleh minum jam 1, walaupun sehaus kayak gimana pun, walaupun selapar kayak gimana pun, gak boleh. Jangankan gitu, jam 6 kurang sekian menit kalau belum waktunya tiba, ya ada maghrib, itu pun kita dilarang makan minum gitu. Artinya kan kita sedang diajarkan sabar-sabar, menahan lapar, sabar menahan haus. Artinya kesabaran ini yang kemudian kita juga diajarkan untuk senantiasa menguasai nafsu kita. Itulah daya kemampuan kita dalam menguasai hawa nafsu, menekan hawa nafsu. Di situ ada pelajaran istimewa dari kita berpuasa. Kenapa? Karena begitu hawa nafsu ini kita kendalikan, yang mana hawa nafsu ini nggak bisa kita hilangkan, sudah menjadi fitur kita ya. Kita semua itu pasti ada hawa nafsu, itu yang bisa kita kendalikan. Begitu kita kendalikan, yang ada adalah berjalan diri ini yang disertai dengan nafsu, yaitu nafsu mutmainnah yang senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nafsu itu memang lebih condong untuk mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Begitu kata Al-Quran. Tapi kemudian apabila sudah terdidik nafsu ini, sudah terbina nafsu ini, di antaranya melalui yaitu puasa di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, maka akan terarah, akan terkendalikan. Gak main-main kalau kita bicara nafsu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu itu sempat dialog. Pertamanya menciptakan akal, wahai akal, siapa aku, siapa kamu? Akal menjawab, anta rabbi wa abdi, ya Allah, engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Kemudian akal perintahkan maju nurut. Begitu yang diajak dialog adalah nafsu, wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Jawabnya luar biasa.
anta, ana. Wah, mungkin sambil belum sombong gitu kan ya. Kalau dari bahasanya kan begitu. Engkau, aku begitu. Mungkin dengan ekspresi yang kuat sehingga Allah menghukum tuh karena kesombongan dia. Keangkuhan nafsu ini dihukum dari yang mengatakan 100 tahun ada 1000 tahun ya, di satu hukuman yang betul-betul panas dan sangat-sangat panas sekali. Di situ kemudian begitu selesai diangkatlah, diajak dialog kembali. Wahai nafsu, siapa aku, siapa kamu? Tetap jawabannya anta, ana. Engkau, aku. Engkau yang kau, aku adalah aku. Begitu. Akhirnya Pak hukum lagi di satu tempat yang begitu dingin, sangat-sangat dingin. Begitu udah selesai 100 tahun, kemudian dia apa lagi? Siapa engkau? Siapa aku? Gitu kan? Allah. Kemudian jawabannya luar biasa. Aku, engkau. Sama, nggak ada perbedaan. Dihukum lagi, kemudian dihukum di tempat yang nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, pokoknya dikasih lapar. Sehingga apa? Kemudian barulah diajak dialog. Wahai nafsu, siapa aku dan siapa kamu? Anta Rabbi wa ana abdi. Barulah luluh pertama karena haus. Engkau Tuhanku, aku adalah hamba. Begitu sudah melalui proses hukuman, di antara hukuman yang begitu bisa membuat sadar diri, yaitu dengan puasa, dengan lapar. Jadi kalau kita puasa itu tentu nafsu kita akan terkendalikan, dilatih. Makanya Rasulullah SAW bersabda, wahai pemuda, ini khususnya apabila engkau sudah mampu untuk menikah, maka segera untuk menikah. Apabila tidak mampu, maka adalah berpuasa. Maka sesungguhnya dia menjadi penawar. Jadi puasa ini merupakan solusi untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Itu luar biasa. Karena begitu kita sudah terkendalikan ya hawa nafsu kita, yang ada adalah yaitu nafsu-nafsu yang senantiasa mengajak kepada kebaikan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi begitulah hal yang luar biasa ketika kemudian kita bicara tentang ruhiyah yang merupakan faedah dari kita berpuasa, yaitu spiritual kita untuk mengajarkan kita untuk senantiasa sabar, yaitu di bagian dari sabar itu ada yang kemudian kita harus menekan hawa nafsu kita. Terus kemudian ada faedah ijtimaiyah, ini penting. Faedah ijtimaiyah adalah sosial atau kemasyarakatan. Dengan kita berpuasa di bulan Ramadan, masuk bulan suci Ramadan, itu ada sebuah pembelajaran besar bagi kita. Ya tentu harapannya dengan kita berlatih belajar di bulan suci Ramadan ini, kita bisa melanjutkan di 11 bulan berikutnya. Dengan kita melalui proses pendidikan di 1 bulan full bulan Ramadan, 11 bulan berikutnya kita sudah ada bekal, kita sudah ada kemudian sarana, kita kemudian sudah ada ilmu dan begitu seterusnya, kita untuk mengarungi perjalanan kehidupan kita selama 11 bulan sebagaimana yang sudah kita pelajari di bulan suci Ramadan. Sosial dan kemasyarakatan mengajarkan kita untuk senantiasa tertib, disiplin. Bagaimana kemudian diajarkan kita untuk disiplin? Imsak ada sudah diatur, gitu. Ya kan? Terus kemudian bukanya juga sudah diatur. Itu kan berarti berlaku disiplin. Semodel apapun, setingkat sekelas apapun orang yang melakukan puasa, pasti kalau sudah waktunya nggak boleh makan, nggak akan makan. Kalau sudah waktunya buka, akan buka. Gitu. Sesiapapun dia, gitu. Profesi apapun dia, ya, selevel apapun, kalau dia makan, ya tergantung masing-masing. Berarti puasanya batal, begitu. Secara ilmu dan memang kita puasa itu kan sunnah dan begitu seterusnya. Jadi itu kan kemudian mengajarkan kita untuk tertib, untuk
mengajarkan kita untuk senantiasa berkasih sayang, yang penting. Mengajar kita untuk saling peduli antar sesama, mengajarkan kita untuk senantiasa gotong royong, tenggang rasa. Itulah hadirnya yaitu di bulan suci Ramadan. Jadi sebenarnya kita tidak hanya kemudian puasa dan puasa, tidak. Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalau boleh menyapa pemirsa, Masya Allah. Karena sejak kajian kita ini selalu diupload di YouTube, dan alhamdulillah kalau lihat berarti ada sampai kemudian hampir 100 yang melihat. Berarti kan harapannya memang kajian kitab Nashul Hikmat ini memfasilitasi bagi tentu mungkin sahabat-sahabat di sana, teman-teman di sana, atau mungkin siapapun di sana yang tidak berkesempatan hadir di sini karena kesibukan dan sebagainya, bisa mengambil manfaat untuk melihat tayangan di YouTube, begitu ya kira-kira. Baik, dari itu kalau kita bicara tentang ijtimaiyah, faedah dari kita berpuasa, yaitu sosial dan kemasyarakatan yang senantiasa harus kita tinggikan. Makanya ketika kemudian berbicara tentang saling peduli, saling kemudian kita perhatian, saling kemudian ada tenggang rasa dan seterusnya, ada motivasi yang khusus dari Rasulullah SAW tentang kemudian keutamaan bersedekah. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, ayu sodaqati afdol, sedekah yang afdol itu yang bagaimana? Rasulullah menjawab, qala as-sodaqatu fi Ramadan, sedekah di bulan Ramadan. Hadis yang lain menyatakan afdol sodaqati fi Ramadan, lebih utamanya sedekah adalah di bulan Ramadan. Kenapa muncul hadis Nabi? Salah satu motivasi kita belajar untuk saling perhatian, saling peduli, saling berkasih sayang, berbagi antar sesama. Makanya kemudian muncul, kemudian kita ada buka bersama, kemudian kita sedekah, ya, kemudian kita bisa bakti sosial, ya, dan lain sebagainya. Karena memang dari pahala pun dilipat gandakan. Kalau kita bicara pahala, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melaksanakan ibadah sunnah aja diganjar seperti kayak kita melaksanakan ibadah wajib. Itu luar biasa kan? Kita melakukan sunnah, ya sunnah apapun itu ternyata diganjar seperti kayak kita ibadah wajib. Sedangkan kalau kita ibadah wajib di bulan suci Ramadan ini diganjar 70 kali lipat seperti kita ibadah di luar bulan Ramadan. Artinya apa? Ini kan memang suatu kabar gembira memang kalau kita betul-betul perhatikan gitu. Makanya sayang sekali ketika kita tidak manfaatkan waktu ini, apalagi menganggap sama bulan ini dengan bulan-bulan selain Ramadan. Nggak ada efek, nggak ada rasa, oh ini bulan spesial, tidak, biasa aja. Itu sayang sekali. Padahal di bulan Ramadan ini Allah sedang mengobrol pahala. Begitulah kira-kira. Ketika kemudian kita lihat ada obral gitu ya, mungkin jualan baju apa segala macam, pandangan mata kita mungkin langsung tertuju ada obral. Nah, berarti tanda kutip di situ ada sesuatu yang menjadi apa? Membuat kita tertarik begitu kan. Nah ini Allah sedang mengobrol pahala. Makanya tadi di awal disampaikan, setiap detik pun, setiap saat, setiap waktu, kalau nggak kita manfaatkan betul-betul, sayang seribu sayang. Karena setiap detik ada anugerah besar dari Allah. Itulah Syahrul Mubarak, yaitu bulan yang diberkahi. Berkah itu kan ada nikmat, ada kemudian sa'adah di dalamnya, ya, ada ziyadatul khair, ada kenikmatan, ada kebahagiaan, dan yang terakhir ada ziyadatul khair. Jadi terus bertambah kebaikannya. Itulah makna berkah. Dan bulan ini tentunya Syahrul Mubarak, menjadi bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Faedah istimewa itu tadi yang kedua. Karena memang kalau kita bicara secara umum, jangankan di bulan Ramadan ya,
Di luar bulan Ramadan aja kalau kita lihat hadis Nabi, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang menyelesaikan permasalahan orang mukmin di dunia, maka Allah akan selesaikan permasalahan dia di hari kiamat. Itu kan kalau kita renungkan bagaimana dahsyatnya goncangan di hari kiamat, dahsyatnya kondisi kita menghadapi hari kiamat itu kira-kira seperti apa? Mungkin kita banyak masalah dulu perjalanan kita di dunia, banyak dosa, banyak macam-macam ya yang nanti akan dihadapi macam-macam dan seterusnya. Ternyata permasalahan kita hadapi ketika kita saat ya nanti ada masa kita akan bertemu dengan hari kiamat, ternyata hadir solusi, hadir kasih sayang Allah, hadir kemudian pertolongan Allah. Ternyata berkah kita yaitu menyelesaikan permasalahan orang mukmin. Ternyata berkah kita baik sama Allah. Itu luar biasa. Man yassara 'ala muslim yassara Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan kesulitan orang lain, Allah akan mudahkan urusan dia dunia dan akhirat. Jadi bisa menjadi kunci. Kalau kita pengen dimudahkan segala urusan kita dunia akhirat oleh Allah, kita harus suka, cinta, pinter-pinter, begitulah sederhananya, untuk senantiasa memudahkan orang lain. Kalau bisa dipermudah, apa yang dipersulit, kan begitu ya. Kalau memang itu menjadikan kita untuk senantiasa harap ya, menjadi tujuan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang terakhir itu faedah psikia, yaitu manfaat kesehatan. Jadi kalau kita bicara tentang manfaat puasa, ternyata tidak hanya dosa yang kemudian kita dapatkan, yaitu pengampunan dari Allah, tidak. Ternyata tidak hanya kemudian pahala yang kita dapat, tidak. Luar biasa ya. Kesehatan pun akan ikut serta mendapatkan keberkahan dari bulan Ramadan. Dengan kita berpuasa, Bapak Ibu rahmatullahi wa subhanahu wa ta'ala, ternyata sedang yaitu membersihkan usus-usus kita, pencernaan kita yang ada dalam tubuh kita dengan kita berpuasa. Ya, dengan kita berpuasa itu sedang memperbaiki perut nih ya, yang terus-menerus beraktivitas, terus pagi saya suruh malam makan, terus memil terus. Jadi kayaknya nggak ada berhentinya gitu. Apa yang ada dalam perut ini, lambung dan seterusnya ya, dan timnya dan kira-kira aktivitas terus. Ibarat kalau nyerap itu serepan padi itu terus nggak ada istilahnya. Kalau pas tidur itu pun makanya belum digiling ya. Jadi tidur pun ya itu juga ada proses masih terus bergerak. Tapi begitu kita puasa, ini luar biasa, sedang mengistirahatkan organ tubuh kita dalam perut, khususnya yaitu untuk pencernaan makanan kita, sedang mengistirahatkan, bahkan membersihkan, bahkan memperbaiki. Kalau kita lihat video kemarin ada warga yang satu warga mengirim di grup manfaat puasa dari kesehatan. Wah, kalau kita betul bagaimana kemudian lemak-lemak itu hancur ya. Ya apa itu lemak-lemak lendir-lendir begitulah ya, kemudian bisa musnah ya, kolesterol dan segala macam. Itu luar biasa dengan puasa, dan itu luar biasa. Makanya manfaat sihat ini betul-betul harus kita perhatikan, ini menjadi motivasi kita. Makanya salah satu karena istimewanya puasa, mohon maaf harus minimal santri-santri ini ya wajib puasa Senin Kamis. Jadi memang manfaat dan luar biasanya itu luar biasa. Ya ada satu ulama besar yang disebut dengan ulama Dunun, salah satu ulama besar, ulama sufi di Mesir. Ya, beliau mengatakan kecerdasan spiritual itu bisa didapatkan dengan memperbanyak amalan sunnah. Sunnah salah satunya yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya yaitu puasa Senin Kamis. Dan kecerdasan emosional, intelektual dan lain sebagainya itu bisa diraih juga dengan kecerdasan spiritual.
Artinya apa? Begitu kecerdasan spiritual kita meningkat, harapannya menghafal Al-Quran pun akan mudah, menyerap ilmu pun akan mudah. Ilmu pun bisa didapat dengan manfaat dan berkah. Puasa Senin Kamis, apalagi puasa Ramadan, dan luar biasa. Artinya ketika kita berpuasa, maka manfaatnya tidak hanya sekedar kita mendapatkan pahala, tidak hanya sekedar kemudian diampuni dosa, tapi juga ada kesehatan yang terus meningkat ya, dan lain sebagainya. Bapak Ibu rahmatullahi Allah Subhanahu wa taala, sedikit menyampaikan bahwa kita berpuasa itu ada tingkatannya ya. Mungkin jam 5.41 ya, sebentar lagi. Ada tingkatannya, ya tergantung pelaksanaan dari kita masing-masing. Kalau Imam Al-Ghazali dalam kitab Ulumuddin beliau mengatakan ilam soma ya, pada fathah dalam jadi isimnya iman. Soma thalathu darajat. Sesungguhnya puasa itu terdiri dari 3 tingkatan. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumul khususil khusus. Kira-kira kita nanti bagian yang mana nih? Masuk kategori yang mana nih? Jadi kata beliau Imam Ghazali ya, beliau menyampaikan bahwa puasa itu ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan umum, yang kedua tingkatan khusus, yang ketiga khususin khusus, tingkatan paling khusus tertinggi. Tingkat umum itu sebenarnya apa puasanya? Puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus, dan juga mohon maaf kemaluan ya, untuk menuruti syahwat nafsu dan begitu seterusnya. Hanya sekedar yang penting nggak makan, nggak minum, menahan nafsu syahwat, selesai. Itu puasanya orang maksiat tetap jalan, pandangan mata kemana-mana, tangan iseng, kaki gak karuan kemana ya, belum lagi telinga, belum lagi dan lain sebagainya. Anggota tubuh masih terus bermaksiat. Puasa tetap puasa, tapi gak mau sholat. Puasa rajin, tapi juga maksiat rajin. Puasa rajin, tapi juga menipu. Puasa rajin 30 hari, tapi juga membohongi, tapi juga kemudian merampok dan lain sebagainya. Makanya ada bahasa sederhananya, bagaimana rajin puasa tapi juga rajin tinggal sholat. Itu bagaimana itu ya? Artinya apa? Ya yang diperhatikan hanya sekedar nggak makan, nggak minum, nafsu selesai. Itulah tingkatan umum. Mudah-mudahan kita tidak masuk tingkatan itu. Ada tingkatan shaumul khusus, puasa khusus. Nah ini kata Imam Al-Ghazali ya. Jadi puasa khusus itu tidak hanya sekedar menahan lapar, minum, dan nafsu syahwat, tidak, tapi juga menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga kaki, menjaga perut, menjaga anggota tubuh semuanya untuk senantiasa tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain lapar, selain haus, menjaga pandangan mata dari hal-hal yang tidak elok untuk dipandang. Menjaga mulut lidah ini dari ngomong yang nggak baik, yang tentunya nggak sesuai dengan syariat. Ya, puasa tapi kemudian menghibah, tapi kemudian memfitnah dan ngomong kotor dan lain sebagainya. Nah itu masuk tingkatan yang kedua, shaumul khusus, yaitu tidak hanya menahan lapar haus, tapi menjaga seluruh anggota tubuh ini dari berbagai macam kemaksiatan. Nah kita kira-kira masuk ke level mana? Ya nanti yang jawab di hatinya masing-masing. Begitu ya pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga ada shaumul khusus. Puasa yang paling khusus, paling istimewa. Dan tingkatannya tingkat khusus, bukan orang biasa kalian ini ya. Dan ini memang kalau diperhatikan, Masya Allah. Jadi puasanya orang yang paling khusus itu selain menahan makan, minum, nafsu syahwat, mata sudah dijaga dari kemaksiatan, telinga sudah dijaga dari kemaksiatan, lidah, mulut sudah dijaga dari kemaksiatan, kaki, tangan, semua anggota tubuh sudah dijaga dari kemaksiatan.
hatinya beliau menjaga dari kehinaan, menjaga dari cinta dunia, menjaga dari yaitu mengingat selain Allah. Yang diingat bagi orang yang puasanya khusus hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di dalam hatinya gak ada selain Allah, yang ada adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan luar biasa. Setiap pergerakan dia yang dilihat adalah Allah. Setiap gerak-gerik dia yang dilihat adalah Allah. Salah satu contoh, kemudian kita diberi untuk bisa sholat berjamaah, yang dilihat adalah Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah mentakdirkan aku bisa sholat berjamaah. Kita bisa makan, yang dilihat adalah terima kasih ya Allah, Engkau telah berizki. Kita bangun tidur, terima kasih ya Allah, yang dilihat adalah Allah terus. Ya, bahkan setiap detik, setiap pergerakan kita begitulah. Itu yang diingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari 3 tingkatan ini kita bisa mencermin, bisa membaca kira-kira kita masuk level mana ya? Level umum kan? Kalau kita tahu bahwa kita levelnya umum, ayolah belajar, sama-sama belajar, naikkan level ke yang kedua pada tidak, untuk yaitu senantiasa menjaga agar kita tidak hanya sekedar menahan lapar, haus, tapi kita juga bisa menahan anggota tubuh dari kemaksiatan. Syukur-syukur kita berada di level tertinggi, yaitu shaumul khusus, puasa yang paling khusus, yaitu puasa yang senantiasa selain tadi yang sudah disampaikan, yaitu hatinya selalu dijaga dari cinta dunia, jaga dari kehinaan, dijaga dari mengingat selain Allah. Jadi yang diingat itu adalah Allah. Berarti aplikasi atau ekspresi dari firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Baik orang-orang yang beriman, zikirlah kepada Allah banyak-banyaknya. Wah, itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang-orang yang zikir kepada Allah, duduk zikir, berdiri zikir, berbaring pun zikir. Duduk sambil kerja, ternyata hatinya terus Allah. Ya, berdiri sambil jalan naik motor, yang dilihat adalah Allah. Ingat adalah Allah. Lihat orang, ya Allah, begitu luar biasa kuasanya ya Allah. Anak-anak merasa cepat menghafal, ya Allah, alhamdulillah, Engkau luar biasa membuat aku cepat menghafal. Jadi yang dilihat adalah Allah. Maka itulah kemudian berefek terhadap puasa yang justru mendapatkan kritikan dari Rasulullah. Jadi ada beberapa puasa-puasa yang kemudian justru mendapatkan kritikan dari Rasulullah. Bagaimana kata beliau? Kam min shaimin laisa lahu min syai'in illa ju'. Berapa banyak orang puasa namun tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar saja. Kan sayang ya, kita puasa yang didapat hanya rasa lapar, pahala nggak dapat, apalagi keberkahan dan lain-lain, sayang. Maka dari situ level, kalau di level umum boleh kita belajar untuk berlatih meningkat, yaitu ke level 2, syukur-syukur atas izin Allah kita bisa berada di level 3, yaitu shaumul khusus, yaitu puasa yang paling tertinggi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa memanfaatkan segala waktu yang Allah berikan kepada kita. Karena waktu yang kita alami sekarang, yang kita rasakan inilah merupakan kesempatan emas yang Allah berikan untuk kita untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya, yaitu saat kita nanti menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata lain, saat kita meninggal dunia, yang mudah-mudahan kelak kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Insyaallah kita pekan depan masih bisa diadakan kajian, karena mohon izin hari Seninnya rencana mau pulang kampung. Nitip masjid aja bagus untuk imam, untuk lain-lain. Mudah-mudahan anak-anak terutama ya yang nggak mudik ya, anak-anak sholawat kan begitulah ya. Lalu ada Aska, Farhan ya, itu Fatir, Bibi ya, Fadil, semuanya di sini
sholawatan ya, terus kemudian ada jamaah begitu ya anak ya.